tidak ada yang mutlak, semuanya pasti relatif. Ada dua hal yang melekat pada diri kita. Satu adalah subjektivitas dan kedua adalah relativitas. Jadi itu angkanya kebulatan saja untuk mempermudah berkomunikasi. Kita hidup ini harus siap menerima pemikiran yang berbeda-beda, bahwa relativitas adalah suatu realita yang tidak bisa dihindari. Nama saya Dedi dari Lewi Munding, Majalengka. Yang saya tanyakan ini masalah apakah sudah rumus alam dunia gitu ya, di alam kehidupan antara kebaikan atau ketidakbaikan itu selalu bergiliran harus dialami sama salah satu, umpama setiap orang itu. Nah di situ apakah itu sudah fenomena kehidupan? Kemudian orang itu istilahnya sebenarnya yang namanya kebenaran itu kan apakah barang itu ada sementara orang selalu direbutkan gitu. Jadi seolah-olah saling merebutkan kebenaran itu. Sebetulnya yang benarnya itu seperti apa yang dimaksud kebenaran itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alam kebaikan dan alam kehidupan ini, baik buruknya itu seperti apa dalam kehidupan ini, Bu ya? Kadang-kadang orang menjadi baik gitu kan, kadang-kadang orang menjadi buruk padahal di alam yang sama gitu. Ya, itu kembali kepada tatanan nilai yang berlaku di suatu masyarakat. Yeah. Tradisi-tradisi di masyarakat dunia berbeda-beda, ya kan begitu. Ya kalau di negeri Arab umpamanya ada orang perempuan keluar sendirian, udah tercela, udah langsung dianggapnya pelacur. Ya. Nggak laku aja dah atau nggak pakai jilbab gitu. Di Eropa di sini ya sudah pakai jilbab atau juga dibuntut kuda pakai span, ya guru SD kan gitu, udah ya udah sopan. Tapi di Eropa orang pakai hot pants, rok mini, yang ada masalah. Jadi masing-masing masyarakat itu punya tolak ukur yang berbeda-beda dan kita harus menghormati keragaman semacam itu. Nggak bisa. Ya kalau kita begini, ada orang minta sesuatu, waduh punten saya nggak bisa nolong. Di Indramayu itu nggak ada masalah, tapi di Pasundan itu nggak berlaku. Menolak di muka tuh nggak bisa Pasundan. Percaya nggak? Samuhun aja dulu. Ya kan begitu. Nah ini kan berbeda. Jadi nanti akhirnya tidak ada yang mutlak, semuanya pasti relatif. Sekalipun secerdas-cerdasnya kita menangkap satu kebenaran, tetap masuk dalam wilayah relativitas. Sekarang kita benar, mungkin sekarang Anda mengatakan Buya Sakur berpikiran hebat, mungkin ya kan gitu, cerdasnya bukan main. Belum tentu nanti sama anak saya Awab nanti begitu, dia akan tertawa terbahak-bahak, abah nih mikirnya kok muter-muter banget sih katanya. Ya karena dia sudah lebih canggih dari kita gitu loh. Nah ini kita terjebak dalam hal mengawal tatanan-tatanan sosial dan tatanan moral itu, seolah-olah apa yang sudah digariskan oleh orang zaman dahulu dikiranya itu tatanan yang berlaku berlaku abadi, everlasting dikiranya. Dan selalu kita katakan masa ya imam itu salah. Nah itu dia, itu kan sejenis fanatisme semacam itu yang membuat kita tidak jujur. Itu kita jangan mengatakan salah mereka, betul itu sopan santun perlu, tetapi kan kita kan ngomongnya kan menyempurnakan pikiran mereka, masa nggak boleh? Nah itu. Kemudian
kebenaran itu apapun yang kita terima itu pasti relatif. Ada dua hal yang melekat pada diri kita. Satu adalah subjektivitas dan kedua adalah relativitas. Sampai angka-angka pun yang kata matematika konvensional itu merupakan angka-angka bilangan. Tapi kalau matematikanya itu matematika kuantum, angka bilangan hanya hanya sifatnya merupakan kebulatan. Belum tentu itu seperti itu. Semuanya dusta. Cirebon Jakarta berapa kilo? 300. Yuk kita hitung lagi. Nggak mungkin pas tuh. Sekalipun pakai satelit, udah sekarang mah pakai garisan, pakai skala, pas dihitung nggak bisa, ada kurang setengah mili, ada lagi kurang 1/100 mili, 1/100 mili, 1/1000 mili dalam perhitungan kuantum. Jangan main-main. Iya, jadi namanya benar mutlak itu hanya Allah yang tahu. Ya kan begitu. Umur saya berapa Pak Rahmat? 71? Enggak mungkin. Itu kebulatan aja. Yeah. Ternyata lebih, saya kan bulan 2 Februari, kan udah Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Sudah 71,5 saya nih. Nah, sekarang saya ngomong 71,5. Hanya dalam 1 detik saya sudah tidak pas lagi. Plus 1 detik. Percaya nggak? Jadi itu angkanya kebulatan saja untuk mempermudah berkomunikasi, tidak lebih daripada itu. Nah, jadi artinya bahwa jumlah bilangan nama orang baik dan buruk semuanya akan relativitas itu muncul. Ditambah lagi subjektivitas. Anda sekarang menilai sesuatu, di waktu yang lain menilai juga, kok keputusannya berbeda. Anda mengatakan begitu dalam kondisi Anda sedang sumringah, sedang dalam keadaan bahagia. Pada yang lain kasusnya sama kok, keputusannya berbeda karena Anda lagi bad mood, lagi nge-mood, soalnya lagi rungsing. Wajah istrimu saja itu berubah-ubah, kadang-kadang cantik banget, kadang-kadang jelek banget, kadang-kadang. Kapan kelihatan jelek? Ketika kamu lagi bad mood. Betul nggak? Ya. Oke, saya mau nanya, 1 juta rupiah berharga nggak? Berharga. Kata kamu. Kalau kata Abu Rizal Bakri, kalau kata Onassis, kata Howard Hughes, apalagi kata Bill Gates, yang ada artinya itu. Udah, sekarang saya nanya, 5.000 berharga nggak? Berharga. 2.000, kalau hilang 2.000-nya dicari nggak? Begitu hilang tidak Anda cari, berarti udah nggak ada harganya. Tapi betul ya. Tapi bitar nih dicari itu. Iya kan? Karena dia sehari bekerja hanya udah dapat gaji 50.000, 2.000 itu bisa dapat 1 petek. Kan nasib. Kita menilai harganya itu berbeda. Angka bisa sama, tapi nilai tidak akan sama. Betul nggak kira-kira? Ya, jadi Anda sekarang mengatakan saya begini-begini, positif lah. Ada nggak orang yang melihat saya negatif? Ada. Kenapa? Ya itulah persoalannya. Yang senang ada nggak? Yang benci ada nggak? Kalau saya buktikan kelebihan saya, kebaikan saya, tetap orang itu nggak percaya. Ada yang wasawaun alaihim, ada di dunia ini.
Ya kan begitu? Ya. Oke. Ini subjektivitas ini. Sekarang Anda berpikirnya seperti itu. Setelah bisnis Anda sukses, Anda jadi seorang miliarder, pikiran Anda berubah kok. Cara menjawabnya juga berbeda. Betul nggak? Yeah. Setelah kamu makin pinter, sama kan mikirnya? Enggak. Beda. Imam Syafi'i dari Baghdad, dari Irak ke Mesir, dirubah semua pemikirannya kok. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Orang kota sama orang kampung mikirnya sama enggak? Orang kaya sama orang miskin, orang muda sama orang tua, laki sama perempuan. Kita hidup ini harus siap menerima pemikiran yang berbeda-beda, bahwa relativitas adalah suatu realita yang tidak bisa dihindari. Ketika Anda menuntut harus sama, Anda berarti gagal hidup total semua. Makasih.